Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta pertolongan. Wa nastaghfiruhu, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon ampun atas segala dosa-dosa kita semua. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan hanya kepada Allah pula kita memohon perlindungan dari dosa-dosa kita semua, dari kekejian diri kita semua. May yahdihillah fala mudhillalah, barang siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang akan menyesatkannya. Wa may yudlilhum fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang akan mendapatkan petunjuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qul
qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar. Kullama halla hila wa abdal. Allahu akbar. Kullama sa'ima sama wa absal. Allahu akbar. Kullama al-qitalu wa aqtal. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat, sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, kita memberikan puja dan puji pada Allah Rabbul Izzati. Puja dan syukur kita limpahkan pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Alhamdulillah wa syukurillah atas limpahan rahmat dan karunia. Kembali pada hari ini Allah mengembalikan usia kita, kesehatan kita. Kita bisa dikumpulkan di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salah satu sunnah yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan solat Id yang diberjamaahkan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya Allah, mudah-mudahan keberangkatan kita di rumah, melangkahkan dua kaki kita, melenggangkan dua tangan kita menuju majlis Masjid Miftahul Ulum ini dalam rangka melaksanakan solat Idul Fitri ini senantiasa diterima dan senantiasa mendapatkan keridhaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagai wujud mahabbah dan cinta kita pada Rasulullah SAW, marilah kita sama-sama tidak pernah henti dan terus menerus kita memberikan salawat dan salam kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Teruntuk semua keluarga, sahabat, kerabat, juga para tabi'in, tabi'innya hingga hari kiamat. Bil khusus bagi di pribadi khotib, umumnya bagi jamaah yang berbahagia, khotib menyerukan, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatihi, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Perwujudan takwa adalah dengan peningkatan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja yang wajib, tapi yang sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Habibuna wa Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan hari kemenangan bagi kita umat Islam. Tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah. Pada hari ini kita umat Islam seluruh dunia bercampur aduk rasa dalam diri kita semua, dalam hati kita semua. Ada rasa gembira bercampur aduk dengan rasa sedih. Gembira adalah yang pertama, kita bergembira, kita merasa bangga karena kita telah menyelesaikan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah saum pada bulan Ramadan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah saum yang paling kita laksanakan, ibadah tarawih yang kita lakukan, qiyamul lail kita yang lakukan pada kemarin pada bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah rasa gembira yang ada dalam diri kita. Telah selesai, kita telah melewati perjuangan yang sangat berat. Yang kedua, kita merasa gembira karena kita pada hari ini kita bisa melaksanakan salah satu perintah, yaitu melaksanakan solat Id yang diberjamaahkan pada saat ini. Dengan penuh dengan kebanggaan, dengan hati rasa senang, kita bisa berkumpul di sini. Kita bergembira, kita berkumpul melaksanakan solat Id bersama orang-orang yang dikasihi, bersama keluarga yang disayangi. Inilah yang membuat kebanggaan kita pada saat ini. Semua umat Islam di alam dunia ini merasa bahagia pada saat ini. Yang kedua, ada rasa sedih pada saat ini juga. Apa kesedihan yang ada dalam diri kita? Karena kita telah ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Bulan yang telah mengantarkan diri kita untuk mencapai target la'allakum tattaqun. Kita merasa sedih ditinggalkan bulan suci Ramadan yang mana siang harinya kita diterpa untuk melaksanakan ibadah saum dengan lipat-lipatan pahala. Kita bersedih ditinggalkan bulan suci Ramadan yang hari-harinya, waktu demi waktunya, jam demi jamnya berlipat-lipatan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan belum tentu Ramadan yang akan datang di tahun 2022 usia kita masih ada atau tidak.
Ramadan pasti ada 2022. Tapi umur kita belum ada jaminan apakah kita bisa ada pada bulan Ramadan yang akan datang. Kalau Ramadan yang akan datang usia kita telah tiada, artinya hari ini merupakan hari Idul Fitri yang terakhir dalam hidup kita di alam dunia ini. Kita merasa bersedih. Sedih yang ketiga pada hari ini adalah mungkin saudara-saudara kita, keluarga kita waktu tahun-tahun kemarin ada di depan kita, ada di pinggir kita. Kita memeluknya, kita menciumnya kepada keluarga kita, saudara kita yang masih ada. Tapi alhasil pada saat ini beliau sudah meninggalkan kita semua. Allah telah memanggilnya ke haribannya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika kematian telah datang, tidak ada satu perkara pun yang bisa memajukan dan menundukkan kembali. Merasa sedih pada saat ini. Beliau telah meninggalkan kita semua. Saatnya pada saat ini setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, kita mendatangi makomnya, kita mendatangi tempatnya untuk mendoakan kepada mereka saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berkumpul di masing-masing masjid, di masing-masing majlis untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Emang ini perintah dan seruan pada pagi hari waktu fajar terbit sampai terbenam malaikat di masing-masing gang turun ke muka bumi menyerukan kepada semua umat Islam, ud'uni ila rabbikum bil karim, wahai umat manusia, orang-orang mukmin, orang-orang muslim, segeralah engkau mendatangi masjid, segeralah engkau mendatangi rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jayyinu bit takbir, untuk berikan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang diberikan kepada kita semua. Terbenamnya matahari kemarin, walitukmilul idah walitukabbirallahu ala ma hadakum wa lakum tashkurun. Kita berkumandang semalaman suntuk membaca takbir, tahlil, tahmid dan tasbih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini sebagai wujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang masih hidup, kita sekarang bisa menikmati kenikmatan ini. Itu bukan berarti karena kita banyak ibadah, bukan berarti karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga umur kita, kesehatan kita bisa diantarkan, bisa menikmati tanggal 1 Syawal ini merupakan hari kemenangan bagi kita umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika kita sekarang berkumpul, ini merupakan seruan dari para malaikat. Sebagaimana hadis Tabrani, Rasulullah menyampaikan ketika kita kumpul dan bertakbir, setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kita keluar untuk sama-sama saling memaaf-maafkan dengan hamba-hamba Allah, dengan hakul adami, dengan manusia. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Umat muslim, umat muslimin setelah melaksanakan saum sebulan penuh, malamnya bertakbir, paginya dia melaksanakan sholat Idul Fitri. Janji Allah Subhanahu wa taala, umat muslim, umat mukmin, orang takwa itu telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita semua telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnudun pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pegang, jaga kesucian kita, jaga kefitrian kita. Kita telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana kita saling bermaaf-maafan dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita. Ini yang harus kita jaga. Dengan Allah telah bersih, dengan hakul adami telah saling memaaf-maafkan. Langkah yang kedua yang kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga Ramadan ini di 11 bulan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu merupakan kawah candra di muka. Ini emosional intelijen kita telah dididik pada bulan suci Ramadan tersebut. Bagaimana pesan Ramadan, hikmah Ramadan di 11 bulan yang akan datang, kita aktualisasikan, kita implementasikan pesan-pesan Ramadan yang harus kita jaga. Ma'asyiral muslimin, sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Minimal ada 3 hal yang harus kita jaga, yang harus kita aktualisasikan, yang harus kita implementasikan. Bagaimana pesan-pesan Ramadan yang harus kita jalankan di 11 bulan yang akan datang.
Yang pertama adalah ketika pada bulan suci Ramadan harus kita ambil ibrah, ambil sebuah pelajaran. Ketika pada bulan suci Ramadan kita diterpa 30 hari, sebulan lamanya di siang hari kita melaksanakan ibadah saum. Yang halal diharamkan untuk kita lakukan. Minum halal, tapi ketika Ramadan kita jangan sampai melaksanakan atau minumnya di siang hari. Makan juga sama. Istri kita yang halal ketika siang hari diharamkan untuk kita setubuhi. Ada hal pada bulan suci Ramadan kita taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Taat inilah yang harus kita implementasikan di 11 bulan yang akan datang. Ada rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi jatillah wali rasuli walil mu'minin. Ketakutan yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut, kalau orang dasarnya takut sama Allah Subhanahu wa taala, maka akan berada dalam dirinya. Ketika seorang anak takut sama Allah Subhanahu wa taala, maka anak tersebut akan patuh dan taat terhadap perintah orang tuanya. Begitu juga ketika orang tuanya takut sama Allah Subhanahu wa taala, pasti orang tersebut akan mendidiknya anaknya sesuai dengan aturan-aturan syariah. Ini sebagai wujud ketaatan dan ketakwaan orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang istri takut sama Allah Subhanahu wa taala, dia akan melaksanakan penuh kewajiban, hak dan kewajiban pada suaminya. Begitu juga suaminya ketika takut sama Allah Subhanahu wa taala, dia akan melaksanakan kewajiban dan haknya selaku suami kepada istrinya. Pedagang ketika takut sama Allah Subhanahu wa taala, dia akan jauh daripada sifat khianat. Pejabat ketika dia katakanlah takut sama Allah Subhanahu wa taala, dia akan penuh pegang amanah tanggung jawabnya. Ini rasa takut yang tertanam dalam diri sebagai wujud ibrah pesan Ramadan yang kita dengar dalam diri kita masing-masing. Tanamkan rasa takut, tanamkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para pemuda dan pemudi yang belum menikah, apalagi seorang perempuan yang telah menikah. Dasari rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang istri yang telah mempunyai suami, kalau dia takut tidak membuka aurat-auratnya. Karena barang siapa perempuan yang terbuka auratnya, maka kelak orang tersebut, perempuan tersebut tidak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dosa yang paling besar, di antara dosa yang paling besar adalah seorang perempuan yang terbuka auratnya di hadapan orang-orang atau beda muhrimnya. Ma'asyiral muslimin sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan rasa ketakutan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pesan Ramadan yang harus kita jalankan, yang harus kita aktualisasikan, yang harus kita implementasikan adalah sifat kepedulian, sifat merasakan. Ketika bulan Ramadan kita diterpa untuk menahan rasa lapar, menahan rasa haus di siang hari. Ini merasakan kepada saudara-saudara kita yang saat ini mungkin tidak menikmati seperti bagaimana menikmati kita sekarang ini. Beliau mungkin belum makan atau belum minum. Tanamkan rasa kepedulian terutama kepada anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Bagaimana dulu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selepas melaksanakan salat Id, dia berjalan menuju rumahnya. Ketika di tengah perjalanan ada sebatang pohon yang sangat besar dan melihat seorang anak yang sedang menangis. Maka Rasulullah bertanya kepada anak tersebut, "Wahai anakku, kenapa engkau sampai menangis?" Maka anak tersebut menyampaikan, "Wahai baginda, aku sekarang menangis belum makan. Wahai baginda, aku sekarang ini pakai baju yang compang-camping. Kenapa? Karena tidak ada yang ngasih makan kepadaku ya baginda. Tidak ada yang ngasih pakaian kepadaku baginda di saat teman-teman aku memakai baju baru dengan makan yang enak. Tapi aku tidak ada yang mengasihi." Lantas Rasul bertanya kepada anak tersebut, "Emang kemana bapakmu wahai anak?" Anak tersebut menjawab, "Orang tuaku meninggal dunia karena dia berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Lantas ibumu kemana? Ibu aku juga meninggal dunia ketika jihad dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika mendengar bagaimana penyampaian daripada tersebut meneteskan air matanya. Karena Rasulullah sendiri di hadapan anak tersebut disebut baginda, padahal itulah Rasulullah. Rasulullah menangis di hadapan anak tersebut, "Wahai anakku,
Maukah Siti Aisyah menjadi ibumu? Maukah Sayyidina Ali menjadi pamanmu? Maukah Hasan dan Husain menjadi sepupumu? Anak tersebut langsung melihat, engkau ya Rasulullah. Aku mau ya Rasulullah. Ternyata baginda itu adalah Rasulullah. Akhirnya anak tersebut oleh Rasulullah dikasih makan, dikasih pakaian yang baru. Ini sebagai wujud bagaimana kepedulian menyayangi anak-anak yatim. Kita tahu siapakah orang yang mendustakan agama? Ialah orang-orang yang menghadik anak yatim. Bahkan barang siapa yang memuliakan anak yatim, yang memelihara anak yatim, janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memelihara anak yatim yang di rumahnya ada anak yatim, maka jaminannya surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan memberikan sebuah pelajaran kepedulian kepada anak-anak yatim. Yang terakhir adalah bagaimana pesan Ramadan yang harus kita lakukan, yang harus kita aktualisasikan adalah ketika sebulan penuh kita melaksanakan di waktu malam sholat tarawih, dilanjutkan dengan sholat witir, maka ini sebagai perwujudan aktualisasikan 11 yang akan datang. Hidupkan masjid, ramaikan masjid, bukan saja Ramadan saja, tapi di 11 bulan yang akan datang kita jalani hidupkan masjid dengan berbagai macam acara, baik yang namanya majlis sholawat atau tadarus Al-Quran. Ini sebagai wujud pelajaran pesan Ramadan yang harus kita jalankan. Ma'asyiral muslimin, sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 hal yang harus kita lakukan sebagai pesan Ramadan 11 yang akan datang. Di akhir daripada khutbah Idul Fitri pada saat ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan hari kebahagiaan bagi kita umat Islam, kemenangan bagi kita umat Islam. Tapi di samping itu ada saudara-saudara kita yang di Palestina yang saat ini sedang dibombardir oleh Israel. Di hari yang mulia ini, di makom yang sangat mulia ini, insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari serangan-serangan Israel. Allahumma ansurna fi Palestin, diberikan pertolongan saudara-saudara kita negara Palestina. Dan kita yang ada di Indonesia ini, kita yang ada di Jawa Barat ini, yang ada di Purwakarta ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya dan musibah, terutama penyakit sekarang corona ini, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harapan dan doa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadahal Qur'an wa huda lil mu'minina wa rahmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وحبيبنا وشافينا ونبينا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Rabb, Engkau yang Maha melihat ya Allah, kamilah yang Maha buta ya Rabb. Engkau yang Maha mendengar ya Rabb, kami yang Maha tuli ya Allah. Engkau yang Maha gagah ya Rabb, kami yang Maha bodoh ya Rabb.
Berikan salawat dan salam kepada junjungan kami, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruntuk semua keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya hingga hari kiamat. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim, di hari penuh kemuliaan ini, di hari kemenangan ini, Ya Rabb, ampunilah semua dosa-dosa kami, Ya Rabb. Dosa kaum muslimin muslimah semuanya, Ya Rabb. Dosa kedua orang tua kami, Ya Rabb. Banyak dosa yang telah kami lakukan kepada kedua orang tua kami, Ya Rabb. Banyak kedoliman yang telah kami lakukan kepada kedua orang tua kami, Ya Rabb. Ampuni, Ya Rabb, atas dosa-dosa kami, Ya Rabbi. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim, ampuni dosa-dosa kami semua, Ya Rabb. Banyak kedoliman, banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan, Ya Rabb, selama setahun ini, Ya Rabb. Rabbi, ini zalamtu nafsi faghfir dan fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hanya Engkau lah yang bisa mengampuni dosa-dosa kami, Ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka tulal umuri bi ta'ah wa hdim lana bil a'mali salihah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami di dalam ibadah kepadamu, Ya Rabb. Mautkanlah kami, Ya Allah, dalam taat kepadamu, Ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Jauhilah kami dari azab jahannam, Ya Rabb. Allahumma inni a'udzubika min azabil kubur. Ya Allah, jauhkanlah kami dari azab dan siksa kubur, Ya Rabb. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Jauhkanlah kami semua, lingkungan kami semua dari fitnah-fitnah dunia, Ya Rabb. Allahumma inni a'udzubika min masih dajjal, dan jauhkan kami, lingkungan kami, negara kami dari fitnah-fitnah dajjal, Ya Rabb. Allahumma abwaba quwwata bil iman, kuatkanlah keimanan kami, Ya Rabb. Abwaba quwwata bil Islam, kuatkanlah keislaman kami, Ya Rabb. Abwaba quwwata bil akhlak, kuatkanlah akhlak kami, Ya Allah. Allahumma abwaba quwwata bil jihad, kuatkanlah ruh jihad kami, Ya Rabb. Rabbi habli minas salihin, berikanlah kepada kami keturunan yang soleh, Ya Rabb. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yahdikum wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.